Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yosyefa Maria dari kelompok 5 dengan NIM 250701501120. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian dari kelompok saya mengenai cyberbullying di era digital, tantangan dan peluang untuk peningkatan dan pencegahan. Nah, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu membuat interaksi manusia semakin mudah, terutama lewat media sosial dan juga aplikasi-aplikasi pesan instan lainnya. Nah, namun, di balik segala kemudahan ini juga ada dampak negatifnya, salah satunya yaitu cyberbullying. Nah, cyberbullying ini tuh merupakan perundungan yang dilakukan secara digital seperti memberikan ejekan, hinaan, ancaman, ataupun penyebaran konten-konten negatif. Nah, dampaknya ini bukan hanya pada kondisi sosial lingkungannya saja, tetapi juga berdampak pada psikologisnya. Contohnya, seperti rasa stres, kecemasan, depresi, bahkan hingga menurunnya harga diri. Nah, remaja dan mahasiswa ini menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak dari cyberbullying itu sendiri. Nah, adapun juga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji mengenai tantangan dan juga peluang dalam pencegahan cyberbullying dari berbagai sisi, yaitu psikologis, sosial, hukum, dan juga teknologi. Nah, ada pula manfaatnya itu antara lain membantu sekolah merancang mengenai literasi digital, memberikan pemahaman bagi orang tua dan siswa, serta memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan mengenai regulasi dan moderasi konten. Nah, penelitian ini juga itu dapat memperkaya pengetahuan tentang cyberbullying di Indonesia. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan naratif review dengan metode kualitatif. Nah, literatur yang dikumpulkan ini itu bersumber dari berbagai database yang terpercaya. Contohnya seperti Google Scholar, ResearchGate, Sinta, dan juga ERIC. Nah, kami memilih jurnal dengan rentan tahun dari 2015 sampai dengan 2025. Nah, pencariannya juga ini dilakukan dengan kata kunci yang sesuai dengan metode snowballing. Nah, artikel yang dipilih juga ini itu harus sudah melewati peer review relevan dengan topik cyberbullying dan ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, analisisnya juga ini dilakukan secara deskriptif induktif untuk menemukan tentang tema utama dan pemilihan artikel yang dilakukan secara kolaboratif untuk menghindari bias. Nah, adapun juga hasil kajian yang telah kami temukan yaitu menunjukkan bahwa cyberbullying ini itu merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin untuk pencegahannya. Nah, yang pertama itu dari aspek psikologis. Nah, kita tahu bahwa para korban yang menjadi para orang-orang yang menjadi korban dari cyberbullying ini tuh mereka akan muncul gejala-gejala psikologis seperti contohnya stres, kecemasan, depresi, bahkan hingga menurunnya rasa percaya dirinya. Nah, kondisi ini itu semakin berat karena jejak digital ini tuh sangat sulit dihapus sehingga korban ini itu dia mengalami dampak dari stres digital. Nah, stres digital ini itu dia berlangsung sangat lama atau bertahan lama dibandingkan dengan perundungan secara langsung. Nah, oleh sebab itu para remaja ini ataupun mahasiswa mereka itu harus punya kemampuan pengendalian emosi yang baik, juga mengerti mengenai kecerdasan emosional dan juga punya empati digital yang tinggi. Nah, hal ini tuh merupakan faktor penting dalam pencegahan individu terlibat dalam perilaku agresi di dunia maya. Nah, selain faktor psikologis, lingkungan sosial juga ini itu punya peran yang sangat besar. Dukungan dari keluarga, lingkungan teman-teman sebaya, dan juga sekolah ini itu terbukti mereka dapat mengurangi resiko keterlibatan dalam cyberbullying. Nah, namun di Indonesia ini itu budayanya masih sangat kolektif dan sering korban-korban ini tuh merasa enggan atau mungkin takut untuk melapor, entah karena mereka takut untuk dimarahi ataupun itu akan mencontreng nama baik keluarganya. Nah, oleh karena itu uh, ini menegaskan bahwa strategi pencegahan yang sensitif terhadap nilai budaya itu contohnya dapat membuat program seperti program-program pendampingan
suatu kelompok atau teman-teman sebaya dan juga memberikan edukasi yang memperkuat peran lingkungan ini dalam pencegahan cyberbullying. Nah, dari regulasi hukum sendiri, hukum di Indonesia ini tuh masih jauh dari kata cukup. Nah, dalam UU ITE ini tuh belum ada yang membahas mengenai cyberbullying secara mendetail. Nah, hal inilah yang menyebabkan para korban-korban dari cyberbullying ini tuh hanya sampai pada tahap pelaporan saja. Nah, dan juga kurangnya mencari bukti ini tuh juga menjadi salah satu hal yang uh, uh, menghambat pelaporannya. Nah, contohnya seperti anonimitas pengguna. Nah, karena penggunanya ini tidak diketahui, sangat sulit untuk mencari bukti siapa pelaku sebenarnya ini. Dan juga beberapa penghapusan konten ini itu atau penghapusan jejak digitalnya itu dapat lebih susah lagi untuk mendapatkan buktinya. Nah, hal inilah yang membuat beberapa korban ini itu mereka bingung bagaimana caranya mencari perlindungan. Nah, hal inilah yang membuat regulasi di Indonesia ini itu harus lebih sensitif terhadap hukum-hukum atau trauma-trauma dari korban tersebut agar para korban ini tuh mereka tahu bahwa mereka ini tuh mendapatkan perlindungan. Nah, lalu dari aspek penting lainnya yaitu juga ada uh, um, menanamkan literasi digital dan juga etika cyber. Nah, rendahnya pemahaman mengenai batasan penggunaan sosial media atau komunikasi yang sehat ini tuh membuat sebagian besar remaja itu menganggap bahwa ejekan-ejekan online ini tuh hanya sebatas candaan saja. Nah, hal inilah yang membuat penyebaran cyberbullying ini tuh menjadi lebih luas. Nah, oleh karena itu, literasi digital ini itu harus lebih ditanamkan kepada remaja. Mereka itu harus tahu bagaimana etika komunikasi, mereka itu harus tahu bagaimana itu mengembangkan etika digital. Nah, agar mereka ini tuh bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan di media sosial. Nah, selain itu, AI juga ini tuh punya dampak yang sangat besar untuk pencegahan cyberbullying. Nah, contohnya AI ini tuh kita dapat menggunakan AI itu untuk mendeteksi ujaran-ujaran kebencian di media sosial berdasarkan bahasa yang digunakan oleh penggunanya. Nah, AI ini tuh um, tapi AI juga harus tetap menjaga privasi-privasi dari para pengguna-penggunanya ini. Nah, AI ini itu dalam penerapannya itu uh, harus dikelola dengan tepat. AI ini tuh juga dapat menjadi mitra psikologis yang dapat membantu mendeteksi potensial-potensial uh, dari bullying di media sosial lalu mengarahkan korbannya ini itu untuk mendapatkan pengarahan ke sumber bantuan yang lebih baik ataupun juga memberikan edukasi digital kepada uh, para penggunanya. Nah, jadi secara keseluruhan kurangnya integrasi kerjasama antara bidang psikologis, hukum, lingkungan sosial, dan juga teknologi ini itu menjadi tantangan besar dalam pencegahan cyberbullying. Nah, dan juga jika kolaborasi disiplin ini terjadi, ini akan menawarkan peluang yang sangat besar dalam pembentukan ekosistem digital yang aman dan juga lebih empatik. Nah, oleh karena itu, dengan menguatkan literasi digital, meningkatkan dukungan sosial, memperbaiki regulasi hukum, dan memanfaatkan AI secara etis, Indonesia dapat membangun daya lenting digital yang mampu meminimalkan atau meminimalisir dampak cyberbullying di era modern. Uh, jadi, mari kita semua saling bekerja sama untuk membuat lingkungan digital yang aman, nyaman, dan tentram bagi kita semua. Nah, baik, sekiranya sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila selama saya menjelaskan atau menerangkan sedikit belibet ataupun ada salah kata. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.